Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama aku Randy. Ya, kali ini aku berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat yang belakangan ini sangat hangat diperbincangkan. Ya, sekarang aku sedang berada di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, teman-teman. Nah, sekarang aku sedang berjalan melewati tembok besar ini, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, tembok ini merupakan batas antara lautan dan daratan di Kelurahan Muara Baru ini, teman-teman. Nah, jadi ceritanya, tanggul yang tingginya sekitar 5-6 meter ini dibangun guna untuk mencegah air laut yang sedang pasang masuk ke daratan. Kehadiran tanggul Muara Baru di Jakarta Utara ini diklaim dapat melindungi sekitar 20.000 kepala keluarga atau KK dari ancaman banjir yang mengancam warga di Jakarta Utara ini, khususnya yang berada di Kelurahan Muara Baru ini. Tak hanya melindungi masyarakat, tanggul yang dibangun sepanjang 2,3 km dan tinggi sekitar 5 meter di atas permukaan air laut ini dapat melindungi area seluas 160 hingga 170 hektar dari ancaman banjir. Hal tersebut dikarenakan tingginya permukaan air laut yang melebihi batas aman di sekitar permukiman menunjukkan betapa mendesaknya pembangunan infrastruktur ini. Ya, kita bisa bayangkan jika tanggul ini tidak ada, bagaimana keselamatan masyarakat yang benar-benar dalam keadaan darurat di daerah Kelurahan Muara Baru ini. Dan saat ini peran pemerintah sangat diutamakan dalam mengatasi banjir di daerah Muara Baru ini, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov Jakarta serta semua pihak-pihak yang terkait. Ya, karena menurut saya tidak ada satupun entitas yang dapat mengatasi masalah banjir dengan sendirian. Kita perlu bekerja sama. Mari kita dukung bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi banjir di Muara Baru ini. Kita doakan karena ini merupakan masalah yang sangat serius dan ini sangat mengancam bagi warga-warga yang tinggal di daerah Jakarta Utara, khususnya yang ada di Muara Baru ini. Kita tunggu saja, kita dukung saja apa saja upaya pemerintah, dan kita harus support pemerintah. Mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memang belum maksimal, tapi kita dukung dan doakan. Semoga ini tidak menjadi masalah yang sangat serius di kemudian hari. Nah, di sepanjang aku berjalan, apakah teman-teman menyadari bahwa tanggul ini tidak sepenuhnya mulus? Kita bisa lihat dari tadi aku melihat ada beberapa titik di mana tanggul ini terlihat seperti jebol dan berlubang, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan air laut yang masuk melalui celah-celah tanggul ini. Karena sebelumnya, menurut informasi yang aku dapatkan bahwa beberapa waktu yang lalu tanggul ini pernah jebol dan membuat air di laut itu masuk di permukaan daratan ini, teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini di beberapa titik memang ada air yang mulai memasuki daratan ini, teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini ada berupa bangunan yang sepertinya dulu pernah berdiri namun sudah dirobohkan. Dan kita bisa lihat semacam puing-puing sisa bangunan, semen dan lain-lain masih terlihat jelas di dekat tanggul ini, teman-teman. Nah, ini airnya seperti menghitam ya, teman-teman ya. Dan itu ialah air laut yang masuk melalui celah-celah tanggul tersebut. Dan kebetulan aku mengunjungi tempat ini di sore hari dan kita bisa lihat bahwa tempat ini dijadikan lahan bermain oleh anak-anak yang tinggal di sekitaran Muara Baru ini. Nah, kita lihat ada yang bermain bola. Tadi juga ada yang bermain layangan, ada yang lari-larian, dan macam-macam. Ya, seperti inilah penampakan sore hari di sekitaran daerah Muara Baru, Jakarta Utara. Nah, di sini itu
memang benar-benar berada di pinggir pantai ya teman-teman ya. Nah, balik lagi mengenai Muara Baru. Ya, Muara Baru ini merupakan daerah dengan masalah penurunan tanah yang cukup parah ya teman-teman ya, yaitu dapat turun hingga 10 cm per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga 1 meter. Seiringan dengan bertumbuhnya penduduk yang semakin pesat di daerah Muara Baru ini, pemerintah juga sedang berupaya untuk menambah pasokan air bersih dari Jatiluhur dan Karian yang sedang dalam pembangunan guna mengurangi ketergantungan pada air tanah. Nah, bisa kita lihat di dekat tanggul ini, kita melihat ada 3 bocah yang sedang terlihat menangkap ikan ya. Aku juga nggak tahu apakah ada ikan di sekitar sini. Dan ini lucu ya, mengingatkan kita pada masa kecil dulu. Dan aku yakin di sebagian teman-teman pasti mengalami hal-hal serupa. Ya, sekarang tepat aku berada di atas tanggul ini teman-teman. Dari tadi aku sudah penasaran apa aja yang ada di balik tanggul ini, dan inilah penampakan di balik tanggul yang tinggi ini teman-teman. Ya, kita bisa melihat pemandangan lautan yang lepas ya teman-teman ya. Dan di sini kita juga bisa melihat banyaknya kapal-kapal yang bersandar ya teman-teman ya. Dan kebetulan pada sore hari ini memang kondisi air laut sedang tidak pasang dan terlihat sangat tenang. Dan air laut ini diperkirakan akan pasang itu sekitar pagi hari. Oke teman-teman, sekarang aku akan mencoba berjalan secara perlahan di atas tembok ini dan melihat bagaimana pemandangan di daratan di sebelah kanan dan lautan di sebelah kiri. Sambil perlahan kita melihat ada apa aja di balik tanggul ini. Nah, sedikit aku mau bercerita teman-teman. Dulunya di lautan ini itu merupakan sebuah daratan. Nah, percaya tidak, itu teman-teman bisa lihat yang ada garis hitam itu merupakan bekas pondasi ya, pondasi bangunan. Dan aku tidak tahu dulu ada berapa bangunan yang berada di sekitaran pantai ini. Dan ini memang benar-benar nyata ya, ngeri ya teman-teman ya. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan permukaan daratan dan menaiknya permukaan air laut. Nah, makanya di sini itu daratan sudah mulai terkikis, teman-teman. Sangat mengerikan sekali. Nah, jadi bayangkan teman-teman, dulu ini merupakan sebuah permukiman warga. Lihat, itu ada bekas-bekas tanggul, bekas-bekas pondasi, dan sebentar lagi aku akan melihatkan ke teman-teman bukti nyata masih ada sisa satu bangunan di sana teman-teman. Lihat kan, ada bangunan kecil itu merupakan sebuah masjid yang dulunya memang benar-benar berdiri dan dipakai warga untuk sholat berjamaah. Nah, sekarang aku masih berada di atas tanggul ini. Sekarang kita akan coba mendekat ya ke arah masjid tersebut. Kita akan lihat bagaimana kondisinya. Nah, sorry teman-teman kalau kameranya sedikit goyang karena aku tidak bisa fokus di kamera karena aku harus berjalan secara perlahan dan hati-hati supaya tidak terjatuh ya, karena tanggul ini lumayan tinggi gitu. Oke, langsung saja kita mendekat ke arah masjid ini teman-teman. Nah, secara perlahan aku coba mendekat. Nah, sudah mulai terlihat bahwa bangunan atau masjid ini sudah dalam kondisi yang rusak teman-teman ya. Supaya lebih jelas, ini aku coba dekatkan lagi. Jadi menurut informasi yang aku dapatkan dari warga sekitar, bahwa bangunan yang kini terendam air laut ini awal mulanya memang sebuah masjid yang bernama Masjid Wal Aduna. Menurut warga sekitar, masjid ini hampir sekitar 13 tahun sudah terendam air laut di Teluk Jakarta ini. Dan tadi aku juga sempat bertanya mengenai kapan masjid ini mulai dibangun. Namun tidak ada yang ingat secara pasti tahun berapa pembangunan masjid ini dilakukan. Namun menurut pengakuan salah satu warga
ketika ia datang ke tempat ini bersama orang tuanya pada tahun 1984, masjid ini memang sudah berdiri. Namun memang tidak ada yang tahu secara pasti mengenai tahun berapa masjid ini mulai didirikan. Namun juga ada yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun guna untuk memfasilitasi warga-warga yang bekerja di sekitaran pantai utara ini, teman-teman. Karena dulunya memang terkenal banyak pabrik di sekitaran pantai utara ini. Jadi dulunya selain aktif digunakan oleh karyawan atau buruh-buruh yang bekerja di daerah Muara Baru ini, akhirnya masjid ini juga difungsikan oleh masyarakat atau warga yang tinggal di Kelurahan Muara Baru. Beberapa warga juga mengatakan bahwa masjid ini dulunya rutin dijadikan tempat ibadah bagi ratusan jamaah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan jumlah tersebut akan melonjak kala memasuki hari Jumat ataupun hari raya. Ya, pasalnya bangunan tersebut menjadi satu-satunya masjid terdekat yang berada di sekitaran permukiman masyarakat dan pelabuhan. Namun, intensitas ibadah ataupun aktivitas masyarakat di masjid tersebut mulai berkurang secara drastis ketika pelabuhan tersebut dipindahkan ke daerah Sunda Kelapa pada tahun 2008-an silam. Hal tersebut beriringan dengan terjadinya kenaikan air laut dan penurunan permukaan tanah yang membuat permukaan masjid mulai digenangi oleh air laut. Yang dulu awalnya hanya sebatas mata kaki pada tahun 2009 silam, saat itu ketinggian permukaan air laut sudah naik hingga mencapai 1,5 meter. Cat hijau yang dulunya menyelimuti warna masjid ini kini tidak lagi terlihat cerah, dan kita hanya bisa melihat lumut-lumut yang hanya menempel di bagian tembok masjid ini. Kita juga bisa lihat di sana ada bekas untuk mengambil air wudhu ya, teman-teman ya. Dan inilah penampakan masjid yang tergenang hingga hari ini. Bahkan bangunan masjid ini saat ini sudah tidak memiliki atap, apalagi kubah ya. Padahal waktu itu aku pernah melihat di salah satu video bahwa masjid ini masih terdapat atap dan kubahnya. Cuman aku nggak tahu apakah memang sengaja dirobohkan atau apa. Yang jelas bangunan ini masih terlihat sampai hari ini, walaupun dengan kondisi yang sudah tidak layak. Ya, dengan adanya bangunan masjid ini merupakan saksi bisu bahwa nyatanya bahwa tempat ini dulunya memang ialah benar-benar sebuah daratan, teman-teman. Dan betapa mengerikannya jika masalah ini tidak cepat diatasi, maka daerah Jakarta Utara bukan tidak mungkin akan tenggelam dalam waktu yang sesingkat itu, teman-teman. Dan menurut informasi yang aku dapatkan, pada saat tanggul ini dibangun, masjid ini masih sempat digunakan sebagaimana mestinya. Namun, beberapa waktu kemudian, tanggul yang dibangun tersebut mengalami kebocoran yang membuat Muara Baru menjadi terendam, juga memperparah kondisi tersebut. Jadi, sejak saat itu, warga mulai tidak menggunakan Masjid Wal Aduna lagi sebagai tempat ibadah sehari-hari. Jadi memang pasca bocornya tanggul dan banjir rob yang sempat melanda wilayah Jakarta, khususnya di daerah Jakarta Utara Muara Baru ini, yang membuat Pemprov DKI Jakarta langsung gercep membangun tanggul yang membatasi wilayah permukiman dengan pesisir pantai ini. Hanya saja, tanggul dengan tinggi 5 meter ini pada akhirnya memisahkan Masjid Wal Aduna dari daratan. Meski begitu, pada awal pendirian tanggul, jarak antara masjid dengan bibir pantai masih cukup jauh, sehingga masih ada jarak kurang lebih 5 meter yang membatasi. Sehingga masjid tersebut masih bisa digunakan pada saat pembangunan tanggul tersebut. Pada saat Masjid Wal Aduna tidak lagi difungsikan sebagai tempat ibadah, maka pemerintah membangunkan masjid pengganti yang jaraknya tidak jauh dari permukiman warga di Muara Baru ini. Sehingga warga Muara Baru tidak lagi khawatir dan lebih dimudahkan dengan kondisi masjid yang baru yang pastinya jauh dari ancaman banjir. Meskipun demikian,
Masjid Wal Aduna tidak begitu saja ditinggalkan oleh warga sekitar, karena masih ada warga yang mencoba mencari peruntungan nafkah dan habitat laut di sana, serta anak-anak yang masih bermain di bibir pantai ini. Untuk mencapai bangunan masjid tersebut, saat ini para warga harus memanjat dinding atau tanggul yang tingginya sekitar 5 meter dengan tangga kayu ataupun tali yang berada di salah satu sudut tanggul tersebut. Pada sore hari ini, aku juga melihat beberapa orang yang sengaja menaiki tanggul tersebut untuk memancing ikan. Ada pula anak-anak yang sengaja berenang di sekitaran pantai ini, dan aku juga melihat tadi ada warga sekitar yang mencari ikan dengan pukat, dan beberapa juga mencari kerang di sekitaran Masjid Al-Waduna ini. Oke teman-teman, aku rasa cukup untuk penelusuran kali ini, dan demikianlah yang bisa aku sampaikan mengenai tanggul dan Masjid Wal Aduna yang ada di Muara Baru ini. Kita doakan semoga masalah ini cepat teratasi dan kita support apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Oke teman-teman, sekian. Aku Randy, mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam informasi yang aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita akan bertemu di next video. Terima kasih.